Kalau Ustaz Ani, oke, saya sudah baca. Ini sama pertanyaannya. Yang lain apa? Langsung saja. Ada tambahan dari sini enggak? Perlu kami sampaikan Bapak, ini keluar dari pasangan ini. Apa tuh? Jalan usaha ini menjadi aktor penting untuk bagaimana caranya hasil pertanian ini bisa dikeluarkan. Oke. Terus yang kedua, Mustafir bersama jembatan. Apa? Mustafir sama jembatan ini salah satu karena sehingga gorong-gorong sama Mustafir. Mustafir ada yang baik. Sehingga hasil pertanian ini intinya itu pada akhir. Pertanyaanku, senang nggak dengan program ini? Senang, Bapak. Senang betul. Sangat betul, Bapak. Tidak ada yang beritahu bahwa pura-pura senang. Tidak, Bapak. Betul senang. Nah, oke. Nanti saya diskusi Pak Gubernur. Kalau jalan usaha tani gimana? Ada? Udah atur. Pokoknya bila perlu diriku pun saya serahkan demi Merauke. Oke. Oke. Ya, silakan. Satu-satu ya. Minta apa kakak? Minta apa? Kami dari BP Osa Malaysia dan Lampung mengusulkan gorong-gorong pintu air. Ya, karena air garam lama masuk di kampung. Mana BWS mana? BWS. Kami minta pintu air. Kakak siapa namanya? Bapak Ilyas Amenggoe. Pak Ilyas. Amenggoe. Pintu air. Ah, itu enaknya kalau menteri datang. Selesaikan pintu air. Salaman di sana. Oke. Ah. Ini. Minta apa? Saya salam dulu Pak. Oh, salam. Bisa follow kan? Minta apa, kakak? Baik, terima kasih. Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan bahwa impian saya sudah tercapai hari ini. Dan saya terima kasih untuk Bapak Menteri dan Bapak Presiden, Prabowo, semua baik semua. Saya dengar di media katanya Bapak ketua kelas. Bapak sudah lakukan, saya juga ketua kelas dari Kampung Gorong. Oh. Saya masih mau tambah lagi 2.000 hektar lagi Pak. Oh, 2.000 hektar? Iya, siap. Tapi nanti kalau ada marahi saya, Bapak beritahu dia ya. Bahwa jangan marahi menteri, saya minta di sini. Aku tambah tapi dengan catatan, kalau ada yang marah-marah di medsos, langsung Bapak bicara. Saya ketua kelas dari apa namanya? Kampung Gorong. Kampung Gorong. Ya. Jadi kalau ada yang mau bicara tentang Polbus, datang di rumah saya. Saya 24 jam di rumah. Tos. Coba. Saya senang. Ini saya baca dari tadi. Kalau tidur terus, Tuhan pun Angkat tangan. angkat tangan. Jadi ulangi. Jadi Anda Tuhan pun angkat. Ini bagus. Ini tolong difoto kamera. Dan saya baca ya. Saya ulangi. Kalau tidur terus, Tuhan. Belum seragam. Ini bantuan turun. Ini minta ya. Ini tidak rekayasa. Seluruh saudaraku, seluruh sebangsa setanah air, rakyat saudara kita di Papua Selatan ini yang meminta untuk bantuan cetak sawah. Bukan program dipaksakan. Kenapa? Empowering. Kita berdayakan. Itu milik rakyat semua. Yang dicetak ini milik Bapak semua. Tidak ada punya pemerintah. Kita ingin masyarakat tani sejahtera seluruh Indonesia. Kita ulangi ya. Saya ulangi, kalau saya bilang kalau tidur terus, you jawab Tuhan pun angkat tangan. Ini tulisannya ya. Saya balik boleh kan? Balik. Apa ada nggak? Ini balik agak jauh dikit, agak jauh. Maju. Ini nih, rezeki memang di tangan Tuhan. Tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan.
kutipkan kata-kata dari pendeta ya. Dari Islam tidak akan berubah nasib kalian kalau bukan kamu yang berubah sendiri. Sama kan? Sama. Einstein, kalau Einstein lain lagi. Definisi orang gila adalah dia tidak kerja, tidur, tapi mau hasil banyak. Nah, itu orang gila. Einstein yang bilang, bukan saya. Jadi sama semua, orang asing, orang. Ini menarik. Saya masih mau baca, saya tidak belum puas. Ini rezeki memang di tangan Tuhan, tapi kalau kamu tidur terus, Tuhan pun angkat tangan. Pak Pendeta, ini luar biasa. Kalau dalam Islam, surah ayat 11, tidak akan berubah nasibnya Merauke, Papua Selatan, kalau bukan Merauke, Papua Selatan yang merubah sendiri. Itu sama. Ya, kakak, beres. Itu buat program tahun depan. Kalau mau mulai tahun ini, itu Pak Dirjen berdiri, selesaikan. Saya senam pendekar. Ini kata bajunya ini, kalau ada beli satu lagi. Beli satu ya kakak. Kita ada foto nggak? Pak Menteri, saya mau minta tolong lagi, jalan yang tadi ini kalau bisa dicor tembus ke jalan sebelah urut. Jadi begini, siapa namanya? Yohanes Yanigir. Pak Yohanes, doakan saya Menteri PU. Aku cok. Dan sekarang masih Menteri Pertanian, kalau Menteri aku cok. Tapi Menteri PU disuruh dulu urusi yang bendungan-bendungan dengan bencana Aceh. Jadi begitu saya Menteri PU dilantik, ini saya bangun pertama ini. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Tapi cetak sawahnya yang 2000. Iya. Pak Gubernur kalau bisa tahun depan lagi, Pak Bupati. Yang penting Pak Bupati iya, Pak Pangdam, Kodaeral, Bupati, Pak Sulaiman setuju. Polisi aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Saya hadir adalah pelayannya Bapak, bukan saya bosnya Bapak. Kami hadir adalah melayani rakyat Indonesia. Itu pidato doa pendeta tadi. Ya, oke. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya. Selamat pagi. Pagi. Bapak, saya ini salah satu pemilik lahan di sini sama dengan Berapa hektar? saya. Ya 1.300 hektar itu. Teman saya, kami khususnya dari Itu 1.000 hektar berapa orang Pak yang punya? kami ada 5 marga di sini. 5 marga berapa orang semua 1.000 hektar itu? Ya itu 1.000 hektar itu 100 orang ada, 200? ya 100 orang ada. 200 orang ada Bapak. 200? Oh ini calon kaya raya semua. Bapak kalau saya pensiun siapa ya kalau lewat? Jangan beginilah, Bapak sudah merokok naik mobil langsung siapa ya? Oh itu Tuhan lagi tadi tuh yang Terima kasih Bapak, saya tidak tahu merokok. Terima kasih banyak sama Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri Pertanian. Ya kami di sini masih kekurangan giling padi yang kami harapkan tadi. sudah. Tadi Pak Bupati sudah minta. Tadi kami pulahan dengan Apa tadi? Pula. Oh masih punya lahan. Maksudnya masih mau cetak sawah. Tapi kalau ada meraih saya di TikTok, Bapak jawab ya, janji. Kalau beliau janji, kalau tidur terus Tuhan pun menyerah. Itu. Dan itu. Jadi iya, jadi masih minta, tidak ada yang suruh-suruh minta. Bukan Pak Bupati suruh, Pak Dandi Pangda bukan. Tidak. Bapak senang kalau dicetakkan sawah, Senang. dikasih traktor. Senang. Oke, ini semua paduan suara. Dengar Dan dulu. ada tambahan. Jadi, Bapak. oke boleh. Ada tambahan lagi. Yang kedua, ya BBM untuk kami punya relokasi ini. Ya BBM. Sudah tadi telepon, ya. sudah. Apalagi? Itu air sudah juga. Sudah, itu tadi ini berdiri. Ya jalan juga. Pintu air. Jalan. Jalan sawah sudah juga. Ya, sudah. Ya. Tinggal jalan yang mau diaspal. Nanti Menteri PU saya. Siap Bapak. Ya. Nah, apa lagi? Nanti
Nanti dipikir lagi, nanti maju lagi. Ya, pokoknya mumpung ketemu menteri, pikir permintaan. Sini kakak. Terima kasih Bapak. Makasih. Nama saya Lucianus Gebse. Oh, Lucian. Oh, Gebse semua ya. Juga keluarga marga Gebse ya. Shalom. Shalom. Siang semua. Saya dari Kampung Kumbe, Desa Kemarin, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Saya salah satu ketua BP sekaligus ketua kelompokan Kopi. Ketua BP apa itu, Pak? BP 8. Apa itu? Itu Oh, Brigade Pangan. Wah, hebat. Brigade Pangan. Saya pikir kepala suku itu ada nama itu. Oke. Oke. saya mau sampaikan kepada Bapak Menteri pada saat ini yang baik, siang hari ini yang baik. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo, berikut Bapak Menteri Pertanian. Puji Tuhan, dengan adanya bantuan tersebut, kami dari BP 8 sampai BP 7, BP 6, BP 10, kami adalah warga masyarakat asli Papua. Untuk Kumbe sendiri, cetak sawahnya kemarin 584 hektar. Terdiri dari 3 marga. Oleh karena itu, kami hadir pada saat ini, kami mohon kepada Bapak Menteri bahwa satu, jalan usaha tani, yang kedua, pintu air, ya, yang ketiga, yang lahan ulang, karena 2025 kemarin, sejak lahan itu dibuka, pas terjadi banjir. Sehingga kami olah lahan itu tidak maksimal. Oke. Kalau boleh, kami mohon kepada Bapak Menteri di siang hari yang indah ini, lahan kami kalau boleh Bapak lakukan ulang. Oh ya. Karena ketika Bapak kasih bantuan kemarin 1 bulan kami pakai sudah patah-patah, yang kita buku kayu bukan tanah. Oke. Jadi itu mohon bantuan kepada dari Bapak Menteri, mohon lahan kami optimalkan kembali. Oke. Seperti itu yang berikut, kami juga belum dapat seperti namek. Kalau kita bilang di bahasa sini namek itu sudah Namek. Oh, ya. Seperti nama saya yang dari Nasai, Besu, kami di Kumbe juga belum dapat drone, terus gilingan padi. Oh ada nanti. Kalau gilingan padi nanti besar 1. Kalau boleh kami dibantu dengan itu saja mungkin dari Oke, saya. makasih. Yang terakhir Bapak, kalau boleh kami ke Kumbe. Kita juga Kumbe sama lebih 2.000 hektar. 2.000 hektar ya? Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang. Name. Ini sudah, tapi terima kasihnya tadi ada. Cuma perlu salaman dulu. Name, nanti pengeringan ada. Siapa kontraktornya itu? Oh, dilanjutkan, diperbaiki kembali. Jadi kayu yang diolah. Kayu yang diolah Pak. Bukan tanah. Itu yang kami alami Bapak. Ini itu kalau saya dari kampung, saya dari pegunungan, itu apa adanya itu dibilang kayu yang diolah. Tapi mesti mending kalau dulu 5 tahun lalu, 10 tahun lalu kayu pun tidak ada diolah ya. Paling digergaji Bapak. Digergaji, kalau sekarang lumayan sudah diolah pakai traktor. Iya. Ya, jadi tos name. Jadi terima kasih dulu. Sekarang sudah ada kayu yang diolah traktor, sudah lumayan. Kalau dulu digergaji kayak gini kan. Name, saya orang kampung sama-sama dari gunung. Jadi saya hafal semua. Oke, perbaiki ya. Dilanjutkan ya. Sudah habis ya.
Masih ada satu, singkat aja karena kalau hujan nih saya lihat mendung. Susah terbang heli, saya naik mobil 8 jam tuh nanti. Bisa saya kurangi tuh, kalau saya naik mobil pulang berkurang semua bantuan ini karena belum saya tanda tangan. Apa name? Baik Pak. Tahu artinya name? Nama saya. Nah, name apa itu? Nama saudara. Sekretari Ketua PP. Oke, lanjut apa diminta? Baik, kemudian yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, kepada Bapak Presiden, serta Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, yang telah mendukung kami berada di Merauke. Yang selama ini kami mungkin hanya di dalam sebentar, tetapi dengan niat besar pemerintah untuk membangun negeri ini, kami, orang ini sangat berterima kasih. Mungkin Bapak pada masa yang ke depan sudah mungkin saudara disampaikan mungkin untuk gabah basah Pak. Kenapa? Karena sampai juga di lapangan kami punya gabah juga hancur. Kalau lama disimpan basah, Oke. Nanti ada pengiringnya, ada. Ada. Oke, ada nanti. Name? Siap. Indah sekali ini negara kita. Ayo kita jaga persaudaraan ini. Kita dorong kesejahteraan sehingga kita tersenyum setiap saat. Jadi kalau terima kasih itu Pak, wah. Di sini juga ada begitu. Oh, bukan di sini. Kalau di sini terima kasih apa? Thank you. Kamu kalau dinas, kalau terima kasih. Nah, kalau name, nah jawabnya apa? Nah, kalau terima kasih apa jawabnya? Kalau terima kasih apa bahasa daerah sini? Ada mata kita memberi mata disampaikan dengan isyarat bayi sakun. Artinya itu menyangkut artinya. Ini yang pintar. Kalau tidur terus Tuhan pun angkat tangan sini. Mana ada topi saya tadi? Topi saya mana tadi? Mana topi saya? Ini Menteri. Pak siapa namanya? Menteri, itu apa waninggapai itu bahasa kami. Oh, kalau terima kasih apa? Terima kasih. Bayi sakun bisa juga arti banyak. Nih. Jadi kalau terima kasih apa? Terima kasih itu Bahasa anunya? Siapa yang tahu? Apa? baik sakon. Ya, kalau saya bilang name Baisako. Name Jadi kalau you malas, Tuhan pun angkat tangan. Ini foto dulu ini ya. Bagus ya kata-katanya. Bagus sekali. Ini balik. Gak apa-apa, satu balik badan satu. Udah. Belum. Masih ada mau foto. Nah, nih. Satu. Nih. Ini saya jujur terharu, tersentuh. Memang itu betul. Tidak berubah nasibmu kalau bukan kami yang bekerja keras. Nggak bisa menunggu nenek yang sudah dikubur 1000 tahun. Nggak mungkin dia bangun menasihati kalian. Ini perbanyak nih. Ini Pak Dirjen, kasihlah ini. Pokoknya kayak kalau tidur terus Tuhan. Tapi ada itu Pak Pendeta, itu benar. Kalau di Islam tidak akan berubah nasibnya suatu kaum kalau bukan dia dirinya sendiri merubah. Ini sama. Kamu tidur terus belum mau berubah nasib. Oke, ini bawa. Saya bangga dengan kata slogannya. Itu topi menteri. Simpan. Anaknya insya Allah nanti jadi konglomerat. Makasih. Oke, makasih ya foto bersama kita. Name. Apa jawabannya kalau name? Bayi sakun. Kayak ini asli nggak di sini? Ini Pak mungkin lama merantau dengar datang traktor tiba-tiba pulang.
Name? Saudara. Bukan. Jawabannya, name? Mbai Sakun. Jangan diajari. Name? Mbai Sakun. Ah, sudah pintar. Kayaknya lama merantau ya? Enggak, Pak. Di sini? Orang asli sini, Pak. Enggak, maksud saya orang asli sini, Ya. tapi jangan sampai merantau 30 tahun, dengar ada traktor mau pulang, langsung pulang cepat, ini ada pembagian. Enggak ada, Pak. Enggak ada, memang di sini. Merantau dong, sawah, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Ibu, insya Allah kita kawal 100.000. Sekarang pendapatannya 1,3 triliun. Kita tingkatkan dulu 5 triliun. Mudah-mudahan 3 tahun dia menjadi 13 triliun. Kami tim di sini akan kawal bersama Pak Gubernur, Pak Bupati, Ketua Anggota DPR, Ketua DPRP, kemudian polisi, TNI. Kita gandengan tangan. Kita akan berhasil, kita angkat ini tanah Papua, khususnya Papua Selatan dan Merauke, menjadi masyarakatnya sejahtera, adil, dan hari ini kami berada di distrik Semangga dan insya Allah sebentar lagi touring Merauke, Papua Selatan. Alhamdulillah, program Bapak Presiden yang diperintahkan kami adalah cetak sawah itu milik rakyat, kemudian dengan alat mesin pertanian membuahkan hasil. Tadi Pak Bupati menyampaikan dalam pidatonya dan kami mengecek data, meningkat pendapatannya 300%. Inilah tujuan kita. Yang membuat kami bangga adalah putra asli di sini, Semangga, Merauke, sudah bisa menggunakan drone, nanam menggunakan drone, kemudian menggunakan alat dan membawa traktor sendiri. Kami lihat langsung. Jadi kami terharu dan kami bangga dengan putra-putri terbaik Merauke, Papua Selatan. Bisa meningkatkan kesejahteraannya sendiri dengan kita memberikan bantuan, yaitu alat mesin pertanian dengan metode penanaman padi yang modern. Nah, jadi ada 102.000 hektar, kurang lebih 100.000 hektar. Sekarang penghasilannya 1,3 triliun. Potensi ke depan, kalau ini karena ini baru mengolah lagi, baru cetak sawah lagi, itu potensinya bisa 13 triliun pendapatan ke depan. Dengan catatan 3 kali tanam produksi 7 ton. Dulu produksinya 3 ton, sekarang sudah ada 4 ton, 5 ton, ada 6 ton, ada 7 ton produksi per hektar. Nah, ini sangat membanggakan kita semua. Pemerintah atas perintah Bapak Presiden juga kita akan bangun permintaan Bupati tadi, Gubernur, Pangdam, Daerah juga meminta dibangunkan dryer dan gudang. Insya Allah kita bangun ini tahun. Pak, berarti lahan di sawah yang dicetak itu jadi milik marga-marga yang semua lahan dicetak adalah milik rakyat, milik masyarakat putra daerah di Merauke, Papua Selatan ini. Begitu pula daerah Papua lainnya, Papua Barat Daya, Papua Tengah juga meminta cetak sawah. Itu milik rakyat semua. ini tadi ada yang minta buat cetak sawah lagi ya Pak ya? Iya, tadi minta cetak sawah 2.000 hektar ya Pak Cek. Ada minta di Kampung Urung, bahkan minta tambah. Jadi tolong saudaraku, sahabatku, jangan diatasnamakan masyarakat di sini bahwa tidak setuju dengan kedatangan kegiatan cetak sawah, karena ternyata begitu kami hadir itu membuahkan hasil pendapatannya naik 300% dan malah bahkan meminta lagi cetak sawah. Insya Allah tahun ini kami bantu sebagian KCA, tetap nanti dilanjutkan tahun depan. Untuk POM yang buat petani itu gimana? SPBU yang buat petani tadi kan telepon sama kami langsung sudah telepon tadi, justru kekurangan solar, minta tambah solar, dan kami bahagia karena kekurangan solar, artinya kerja keras kan. Nah, kami telepon langsung Pertamina, mereka sudah setuju untuk menambah kuotanya, jadi tidak ada masalah. Koordinasi kami dengan Menteri SDM Pak Balil di Rut Pertamina sangat baik. Pak Menteri, katanya ada rencana besok Presiden ke Walam, apakah itu betul?
Enggak. Nanti rencana insya Allah panen. Kita tanam sekarang, nanti mudah-mudahan beliau punya waktu panen bersama karena masyarakat Merauke menikmati program prioritas Bapak Presiden. Realisasi di sana seperti apa Pak? Di sana kita baru mulai tanam. Rencana insya Allah besok kita tanam 1.000 hektar. Mudah-mudahan ke depan juga bisa panen. Nah, tetapi kita prioritaskan di sini 100.000. Oplanya 58.000, cetak sawahnya 48.000 khusus untuk Papua Selatan, dan itu sudah ditanami sebagian besar. Terkait gudang Bulog Pak untuk pasca produksi itu gimana? Gudang Bulog dibangun ini tahun. Kira-kira nanti kapasitasnya berapa Pak yang akan dibangun? Itu tadi penyampaiannya bahwa 3.000 ton, mungkin bisa 5.000 ton. Jadi besar. Ada dryer dan sebagainya? Lengkap satu paket. Pak, tadi kan ada sejumlah alsintan yang diserahkan kepada petani sini, Pak. Nanti itu akan ada pengawalan dari Kementerian, gimana Pak? Dikawal sampai betul-betul mahir. Seperti tadi sudah bisa membawa traktor. Bayangkan saudara kita penduduk lokal sini bisa menggunakan drone. Itu luar biasa peningkatannya. Artinya apa? Teknologi yang canggih itu yang digunakan oleh petani Amerika, petani Jepang, dan petani China itu digunakan di Merauke. Oke. Terima kasih banyak Pak. Kemarin Belarus juga memberi bantuan pupuk sama alat mesin